mengulang kembali ba'ithuddini, dorongan agama, wadawaihi, dan dorongan-dorongan agama, pembangkit agama dan dorongan-dorongannya, kembali mengulang musara'atal hawa, bergulat dengan hawa nafsunya, wa matahu, dan melawannya, alat tadriji, dengan cara berangsur-angsur, bertahap, qalilan qalilan, sedikit demi sedikit, hatta yudrika, sehingga dia mendapati ladzatadz dzufri, kelezatan sebuah kemenangan. Maksudnya pembangkit agama dan dorongan-dorongannya, kubu agama ini yang kita miliki itu hendaknya bangkit kembali untuk melawan hawa nafsunya, ya, tapi melawannya itu tidak bisa langsung sekaligus, harus bitadrij, dengan bertahap, qalilan qalila, sampai dia mendapatkan kelezatan dari sebuah kemenangan. Misal contoh gampangannya rokok, dia berhenti total berat, nggak bisa, walaupun kaidahnya harus berhenti kan gitu kan, paling enggak dilawan yang habis satu satu bungkus dalam sehari, ya paling enggak separuh dulu, setelah seminggu lagi kurangi lagi, setengahnya separuh. Itu kalau nggak bisa, kalau kaidahnya ya harus berhenti saat itu kan gitu. Untuk menekan nafsu nggak bisa langsung jebret, nggak bisa. Ibnu Qayyim menggambarkan gini, orang kerja langsung disuruh ngangkat semen 50 kilo nggak bakal mampu, tapi ngangkatnya 5 kilo dulu, 10 kilo, kuat 10 kilo, biasa naik 15 kilo, biasa lagi, bertahap sampai dia mampu, ya, ngangkat semen 50 kilo. Karena semua itu sesuai dengan kebiasaannya, tapi tetap harus kita lawan nafsu itu, nafsu itu. Maka kalau begitu fataqwa, maka akan menjadi kuat hina idzin, ketika itu, himmatuhu, keinginannya akan semakin. Kenapa? Kalau dia caranya menang bertahap, itu akan semakin kuat cita-citanya. Jadi gini, kalau dia bisa satu bungkus, lalu dia bisa 50 separuhnya, dan dia menang, akan ada keinginan kuat untuk bisa menekan nafsunya lagi. Dan itu mujarrab, teruji, maka akan kuat, semakin kuat himmah, keinginannya untuk berhenti maksiat, harus dengan cara melalui bertahap, bertahap. Kayak belajar ya kan, orang baru masuk jebret ikut 10 pelajaran, stres. Tapi dia akan ikut dulu berapa pelajaran diikuti, sekali langsung pinter dari semua bidang nggak mungkin, bertahap, semua harus ada tahapannya. Nggak bisa tiba-tiba dia bisa memikul beban yang berat, iya nggak bisa. Kayak orang anak kecil mau bisa jalan itu ada tahapannya.
Ketika dia bisa begini, maka semakin kuat imannya untuk bisa tahapan kedua, ketiga dan keempat. Fa inna, maka sesungguhnya man dhaqa, seseorang yang merasakan ladzata syai'in, kelezatan sesuatu, qawiyat himmatu. Ini penting. Siapa orangnya yang dia merasakan kelezatan sesuatu itu, qawiyat himmatuhu, akan kuat apa? Himmatuhu, cita-citanya, fi taksilihi, untuk meraihnya, karena dia sudah merasakan kelezatan. Merasakan kelezatan, maka akan semakin kuat. Belajar ya kawan, kalau dia di depan dia ini pelajaran buahnya dan bidang ilmu itu buahnya, stres dia akan wah ini nggak mungkin saya harus tempuh 1 tahun, maka tetap bertahap kan. Kalau dia di awal ilmunya, contoh bahasa, Ana berhasil di bidang bahasa, ternyata mudah di bidang bahasa, Ana udah setahun udah bisa baca kitab atau bisa memahami sedikit ilmu nahwu, bertahaplah. Maka ketika dia mendapatkan sesuatu yang lezat dari apa yang dia tekuni, maka akan semakin kuat keinginannya untuk meneruskan ke depannya lagi. Tapi kalau di awal nggak sukses, jangan harap setelahnya akan sukses. Tahapan yang pertama yang harus kita raih adalah kita harus merasakan kelezatan di situ. Masya Allah. Fa inna man dhaqa, maka sesungguhnya man dhaqa, seseorang yang merasakan ladzata syai'in, kelezatan sesuatu, qawiyat himmatuhu, akan kuat keinginannya, fi taksilihi, untuk meraihnya, wal i'tiyadi, dan membiasakan ya, limumarasatil a'mali syaqati, untuk menempuh kerjaan-kerjaan yang berat, tazidul quwa, yang bertambah kekuatan, allati tasduru, yang muncul dari kekuatan itu, tilkal a'malu, amalan-amalan itu. Jadi ketika dia mendapatkan sebuah kelezatan dari sesuatu perkara yang itu otomatis alat tadrij, bertahap, maka himmah dia semakin kuat untuk meraihnya, dan dia bisa membiasakan diri untuk memikul kerjaan-kerjaan yang berat, yang mana kerjaan-kerjaan berat itu menambah kekuatan yang dia hanya bisa, yang dia pelajaran nahwu dia tempuh, dia mendapatkan kelezatan, naik ke bidang ilmu usul lebih berat dibandingkan dengan ilmu yang pertama. Otomatis nambahnya kerjaan juga nambah kekuatan. Dia bisa memikul semen 10 kilo dan dia kuat, dan dia merasakan kenyamanan dalam 10 kilo tadi. Naiklah dia mikul 20 kilo, maka nambah 20 kilo, nambah kekuatan. Nah mehwan, begitu ilmu logikanya dan ilmu tajribanya. Walidzalik, oleh karena ini, najidu, kita dapati, kuwa al-hammalin, kekuatan orang-orang yang kerjaannya mikul, wa arbabas sona'i, dan pekerja-pekerja pabrik, asyaqati, yang berat, tatazayadu, akan bertambah kekuatannya karena hari-hari dia mikul. Dan pemilik pabrik yang kerjaannya berat itu pasti akan bertambah kekuatan, hari demi hari akan bertambah. Kebiasaan dia itu menjadikan beratnya kerjaan itu menjadi ringan karena sudah menjadi kebiasaannya. Mafhum insyaallah kan? Memang awalnya berat, tapi kalau dia sudah menjadi kebiasaannya, maka itu menjadi ringan.
Penuntut ilmu dulu di majelis 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya itu mudah bagi dia karena udah menjadi kebiasaannya. Suruh tukang mikul, suruh duduk 1 jam aja nggak bakal kuat. Giliran kita penuntut ilmu suruh mikul seperti mereka mikul, nggak bakal bisa karena semua itu berjalan sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Jelaskan, kebiasaan itu mendukung. Seberat apapun kalau dia sudah menjadi kebiasaannya, itu menjadi ringan bagi dia. Karena apa? Karena itu kebiasaannya. Kita kalau disuruh mikir kayak Pak Presiden, stres kita, ya kan? Ya, gimana mikirnya negara yang begitu besar kan? Tapi dia terbiasa memikirkan, maka tidak stres. Ujuk-ujuk kalau jadi presiden gitu ya, harusnya jadi apa? Kepala desa dulu, naik camat, bertahap mikirkannya, skala kecil, skala kecil. Begitu Ewan. Bikhilafil bazzaz, berbeda dengan tukang roti, wal khayyat, tukang jahit, wa nahwihima, dan semisal keduanya. Apakah tukang roti dia bisa kerja seperti tukang di pabrik? Tukang jahit apakah bisa kerjaannya semisal tukang mikul? Enggak bisa, karena semua itu berjalan sesuai dengan apa? Kebiasaan. Bisa difahami? Wong kebiasaannya megang HP, disuruh berhenti dari HP juga berat. Tapi harus salah tadrij, bertahap. Semua harus bertahap. Gitu. Masya Allah ya kaidahnya. Ibnu Qayyim ini kayak tahu anu aja ya. Masya Allah. Wa man tarakal mujahadata bil kulliyah, barang siapa yang meninggalkan mujahadata bil kulliyah, meninggalkan kesungguhan secara total, ya wis dia nggak berupaya sama sekali, nggak berupaya sama sekali, maka dha'ufa fihi ba'isuddin, maka akan melemah pendorong agama, wa qawiya fihi ba'isus syahwa, dan yang kuat adalah pendorong syahwatnya. Dalam diri kita hanya ada 2, mana yang menang dan mana yang kalah. Kalau kita tidak ada mujahadah untuk memenangkan agama kita dalam diri kita, maka pasti pendorong agama kita akan melemah. Kalau udah melemah, naiklah kekuatan syahwat. Kalau kekuatan syahwat itu naik, pasti dia akan menang. Jadilah kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang tidak mujahadah untuk itu dengan ngaji, karena ba'isuddin, pendorong agama ini nggak akan bisa naik menjadi kuat kalau kita tidak topang dengan mengaji dan belajar, menghadiri majelis ilmu. Maka ini penopang dalam agama kita untuk memenangkan apa? Memenangkan apa? Memenangkan ba'isus syahwa, pendorong syahwat. Kalau orang tidak mengenal agama, maka yang naik adalah ba'isus syahwa, pendorong syahwatnya. Maka kalau pendorong syahwatnya itu menang, maka terjadinya adalah kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan, lihat, wa mata awwada nafsahu, dan kapan saja awwada nafsahu, membiasakan dirinya mukhalafatal hawa, menyelisih hawa nafsunya, ghalabahu mata arada, maka dia akan mengalahkan hawa nafsunya mata arada, kapan dia ingin. Kenapa? Karena dia sudah biasa mengalahkan nafsunya, menekan nafsunya. Kalau dia sudah biasa menekan nafsunya, maka kapan saja dia ingin menang, maka akan menang. Karena terbiasa tadi. Kalau nggak terbiasa, nggak bakal bisa. Makanya puasa
adalah salah satu sebab untuk mengalahkan nafsu. Dia pingin makan, dia tahan. Dia pingin jima, dia tahan. Maka orang yang terbiasa melawan nafsunya, maka dia akan menang untuk melawan nafsunya. Dan kapan dia ingin mengalahkannya, maka dia akan bisa mengalahkannya. Ketika kita mau ini, agama kita menolak. Ketika kita mau bermaksiat kepada Allah, langsung agama kita, jangan, ini menurut agama kita salah. Jangan. Dia bisa mengalahkan nafsunya. Jangan. Nggak boleh menurut agama. Nah, kalau nggak punya agama lama, ya wis jalan aja. Kalau udah jalan aja salah. Kesimpulannya, apa sih kunci daripada kaidah yang ke-18 untuk pelaku maksiat dan yang ingin maksiat? Wahai yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau ingin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita ini ada dua ba'is yang menuju kepada ketaatan dan ba'is pendorong untuk menuju kepada maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari-hari terus bertengkar, saling ingin mengalahkan satu dengan yang lainnya. Maka bagi seseorang yang ingin meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, maka tegakkan kembali, kuatkan kembali bait agama kamu. Bait agama kamu. Kekuatan agama kamu tegakkan kembali. Terus bisa melawan kepada hawa nafsu kamu. Walaupun kita nggak bisa langsung sekaligus untuk bisa mengalahkan nafsu, paling tidak kita ala tadrij, bertahap dan bertahap. Ibaratkan kita disuruh mengangkat semen ya 5 kilo 50 kilo secara langsung. Kalau Anda kuat, alhamdulillah. Tapi kalau nggak kuat, kita harus bertahap. Dan kita harus mujahadah untuk bisa mengangkat 5 kilo dulu. Setelah 5 kilo 10 kilo. Setelah 10 kilo ada 15 seterusnya. Kalau kita sudah, maaf saya nggak kuat memikul 50 kilo lalu Anda berhenti, berarti yang terjadi adalah ba'isul syahwat akan kuat dan Anda akan selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh seseorang yang biasa merokok, kalau kita kasih tahu, kamu jangan merokok, lalu dia bilang, mendingan aku nggak makan daripada merokok. Ya sudah, kalau begitu udah selesai. Ya nggak bakal anda bakal bisa menang. Selamanya nggak bakal Anda bisa menang. Tapi kalau Anda gak bisa total tapi ala tadrij, bertahap, lalu Anda menang, misal contoh di putaran pertama Anda menang, insya Allah Anda akan semangat di putaran kedua, ketiga dan keempat. Orang terbiasa melihat film porno misal contoh, kalau Anda bilang saya nggak bisa meninggalkan melihat film porno, kalau udah begitu Anda nggak bakal bisa menang selama-lamanya, karena Anda tarokal mujahadah. Kita harus mujahadah. Ya, kita harus mujahadah untuk meninggalkan kemaksiat walaupun ala tadrij. Itu nggak dituntut harus meninggalkan total sekaligus kan. Tapi kan ini nggak bisa karena hawa nafsu semakin kuat kan. Makanya cara yang terakhir daripada nggak bisa ala tadrij. Begitu pula belajar. Kalau kita langsung disuruh belajar jeblek 24 jam belajar, berat. Ala tadrij. Karena semua itu menurut kebiasaan. Sesuatu akan berat kalau kita nggak terbiasa. Seberat apapun kalau itu terbiasa akan menjadi ringan. Seseorang biasa makan 3 kali, disuruh makan sekali itu akan berat. Tapi dia harus tadrij, berupaya.